Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Inilah rencana Allah. Apa rencana Allah? Jam ini, saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita. Ini rahasia Allah. Niat kami jam 1 berangkat, tapi inilah rencana Allah. Makanya setelah usai acara kita ini, apa rencana Allah untuk kita? Allahu a'lam bishawab. Kita selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, waktu kita sangat singkat. Diambang waktu sore, nanti asar datang lagi. Untuk tausiah kita bacakan sepotong Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu udah kaji awak hari ini ya. Jadi kaji kita tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Setuju? Momen kita pas pula hari ini, hari 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal, tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita membuka tabir ini. Siapa Bu? Saya lupa Bu. Nama kakek Nabi siapa? Ibu sini, nama kakeknya. Ibu sana, nama kakeknya. Oh iya, satu orang yang jawab Abdul Muthalib. Islami. Banyak yang kita terlupakan. Ini buktinya kita lalai Bu dengan agama. Sibuk baca Quran, jauh dari Al-Quran. Coba dicek rumah ke rumah, tinggi kita ini ada mungkin tuh ungguk pengkoran di rumah.
bahkan lebih. Baca Quran itu tidak ada manfaat, maksudnya pahalanya. Yang ada adalah ceritanya informasi. Tapi kalau Al-Quran satu huruf dibaca 10 kebaikan. Coba berapa banyak Al-Quran yang dibaca oleh ibu kita Supriyanti tadi, berapa banyak itu pahalanya. Tuh. Halo, kita cek sebentar rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, mau nak ngikut sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau nak? Betul mau? Betul mau? Istrinya 13. Ibu mau suami ibu punya bini lagi? Tapi tadi mau katanya. Gimana nih Bu? Mau nak ngikut jejak Nabi? Mau katanya kan. Ulang lagi, mau ngikut jejak Nabi? Mau katanya. Istri Nabi 13. Oh tak mau katanya. Tak mau. Halo? 1. Dah siap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup keseharian di rumah tangganya, walaupun atapnya daun korma, dindingnya daun kasar, lantainya lantai batu, tetapi dia berkata, rumahku surgaku, baiti jannati, rumahku surgaku. Apa resepnya? Resep pertama, alimun, ilmu. Jadi kalau tidak ada ilmu, laki bini hancur nih. Halo? Halo? Mohon maaf. Mohon maaf. Contoh, kalau tidak ada ilmu perempuan itu, apa darah wiladah, apa darah haid, apa namanya najis. Nah, coba. Kalau tidak tahu ilmu ini, akan hancurlah rumah tangga, melanggar syariat agama Allah. Laki-laki tidak ada ilmu, halo, tanggung jawab, tidak tahu. Perempuan tidak ada ilmu, tidak terurus suaminya. Halo, Masya Allah. Kalau kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dengar? Mau dengar? Ada 5 pahala yang sangat luar biasa untuk suami istri yang mereka ini nggak tahu. Ada 5 pahala yang sangat besar untuk suami istri, laki dengan bini, tapi mereka nggak tahu. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. 1 saja dulu, nanti sambung lagi. 1. Apabila sang istri, nyonya besar atau nyonya kecil, menyalami suaminya, yayang bebnya, ini susah ini. Kalau nggak biasa disalam, malu. Kalau nggak biasa, mungkin 2 kali setahun saja. Lebaran haji, enggak pula nengok suaminya. Ya mas, kok belakang, malu lah ya. Memang malu kalau enggak dibiasain. Itu makanya nonton sinetron itu ada juga baiknya. Apa baiknya sinetron itu? Coba cek. Mau suaminya berangkat, istrinya salam tangan, betul? Hati-hati ya beb. Pulang suaminya juga salam, alhamdulillah sampai pulang beb. Halo? Itu yang akan ditiru dalam sinetron. 1, ibadah pahala yang sangat besar kata Rasul dalam suami istri yang tidak disadarinya. Apabila seorang istri menyalami tangan suaminya dengan penuh kasih sayang, gugurlah semua kesalahan yang telah lalu, habis di saat itu. Amin.
Tidak payah kan? Tidak payah ampun dosa kan? Berguguran kata Rasulullah seperti gugurnya daun kayu yang gugur dari matangnya. Coba, semakin lama tangan itu berjabat tangan dengan penuh kasih sayang, semakin berguguran dari ubun kaki sampai dari ubun kepala sampai ke ibu jari kaki, gugur semua dosa dan kesalahan. Ini cara Rasul minum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul meminum air dengan cara menghirup. Contoh, mau tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hirap. Minum dengan menghirup menghilangkan penyakit di dalam. Halo, makanya ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari manen, dodos, pulang dari itu, langsung ambil cere. Halo, ibu-ibu, iya kan? Iya kan? Penyakit tidak lama mati nanti itu. Nah, sebab tidak bisa oleh mesin itu. Makanya Rasul menghirup minum. 6 bulan dokter spesialis untuk Rasulullah dari Umar bin As, gubernur Mesir, menunggu Rasulullah pribadi, batu pun tidak ada Rasulullah. Apa rahasianya Rasulullah? Inilah menghirup. Halo, dengan baca bismillah meminum, dengan alhamdulillah diminum, selagi airnya masih ada di dalam, syaitan lanatullah tak bisa masuk. Coba, begitu keistimewaan bismillah itu. Selagi air bismillah, air alhamdulillah masih ada di dalam perut tadi, tubuh ini takkan mau dia buat maksiat kepada Allah. Takbir. Tuh. Nah, sekarang kita cek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah. Siapakah Siti Aisyah itu? Siapa? Istri? Banyak nama Siti Aisyah, ada istri Nabi. Aisyah anak Abu Bakar As-Siddiq, matanya bulat, rambutnya keriting. Itu dia tuh. Halo. Nah, Aisyah tidak pernah pakai lipstick. Apa namanya nih? Oh, lipstick. Tidak pernah. Gincu. Kenapa tidak pernah? Allah berikan kepada satu Aisyah di tanah Arab sampai di dunia, bibirnya tetap merah. Ada ketemu di dunia ini teman-teman jauh dan dekat bibirnya merah tanpa lipstik, tanpa gincu? Yang Aisyah tetap merah. Coba keistimewaannya satu. Itu Siti Aisyah. Yang kedua, apabila Aisyah tersenyum, ada di sini 2 buah, apa namanya? Oh, lesung pipi juga namanya ya. Ada enggak di sini? Ada. Coba saya senyum. Ada enggak? 2 itulah yang Rasul panggil kelebihan istrinya. Aisyah, merah bibir, lesung pipit, di mana kau sayang? Coba. Oh, lesung pipit di dapur, Mas. Allahu Akbar. Kalau sekarang, ndut. Halo, rumah tangga itu kata Rasul memanggil nama-nama gelar yang tidak baik, takkan terwujud rumah tangga bahagia. Di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya beratapkan daun kurma, dindingnya kulit domba, lantainya lantai tanah. Dia berkata, rumahku adalah surga. Kenapa itu terjadi? Karena di rumah itu selalu
didengarkan kalimat Allah. Setiap subuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Setiap pagi, ingat, rumah yang dibacakan Al-Quran, setan iblis lari tunggang langgang, bahkan terbakar. Dan rumah yang semulia-mulianya di bumi, kata Rasul, rumah yang di rumah itu didendangkan Al-Quran. Halo, halo, masuk sore-sore, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah masak nasi gandum, dan Rasulullah kerjanya memegang sayur. Pernah Rasulullah. Halo, kalau bakso awaknya istrinya ngukur kelapa, suaminya giling cabai. Ada enggak? Ada enggak suaminya kayak gitu? Ada enggak? Halo. Jadi untuk itu kepada kita semua, itulah kebahagiaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Yang kedua, iman. Iman itu rem. Kalau mobil tidak ada rem, jadi kalau suami kita tidak ada rem, ini nurun nih, jalan ke sini ke begini tadi. Coba pakai Honda kita tidak ada rem, apa yang terjadi? Hah? Kalau Honda tuh koyak nanti, kita yang koyak. Makanya iman itu rem. Ini kedua-duanya tidak ada rem. Bininya tidak ada rem, suaminya tidak ada rem. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Halo, lanjut. Dan Nabi memakan makanan ini tidak pernah dihidangkan oleh orang di dunia ini kecuali bininya, istrinya. Kalau orang lain tidak enak. Halo, makanya jangan dibiarkan suami kita yang menyuci kainnya pembantu, yang kasih makannya pembantu, yang kasih kopi tehnya pembantu, yang masakin pembantu. Dosa besar. Kecuali anti ini, antum ini sakit. Tidakkah saudariku mau pahala yang sangat besar? Mau tahu? Yang 5 tadi? Yang kedua, mau tahu siapa yang menghidangkan makanan dan minuman kepada suami tercinta, ikhlas karena Allah, 1 air gelas minum dan 1 mangkuk makanan, Allah akan membalas pahala ini sama dengan 1 tahun puasa. 1 tahun puasa, 1 gelas air untuk sang suami. Ini nak, dek, kopi, ambil sendiri. Nih anak, baju lagi di sumur. Tuh sudah ada di meja. Gula ada, air panas ada. Jadi ibu saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba 1 saat pernah Aisyah kehilangan suami, lampu mati,
Ada nak kayak gitu? Bu, pernah nak? Harus. Ini zaman now. Masya Allah, suamiku, kata Aisyah. Aisyah tidak khawatir kalau suaminya lambat pulang, pasti sudah ada di pintu. Kalau suami Aisyah sekarang, hore, loh, jadi dibuka pintu oleh Aisyah. Subhanallah, Rasul tertidur di teras. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya yang beb. Dingin ya yang beb. Langsung bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei, kesini coba tangan Nabi. Maafkan saya Dinda, saya terlambat pulang. Dia yang terlambat pulang, tidak dibukain pintu, dia pula yang minta maaf sama istrinya. Ada anak sekarang kayak gitu? Pintu! Itu Mas Mamat sekarang tuh. Ini apa mati apa tidur? Saya hitung sampai 3. Kalau enggak, tengok yang terjadi. 1, 2, tutam, pecah pintu tuh. Rupa dia mabuk pulang, buat AO minuman. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, banyak lagi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas yang tak pernah tinggal oleh Rasul adalah tahajud, witir, dan puasa ayyamin bid. Tahu puasa ayyamin bid? Tahu puasa 3 hari? Puasa 3 hari di tanggal 12, 13, 14, 15. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. 3 hari puasa setiap bulan Arab, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Halo? Dan memberi perbukaan orang yang berpuasa dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 70 musim. Sebab musim dingin dan musim panas di Mekah setahun musim panas, setahun musim dingin. Berarti 70 musim, Allah jauhkan 70 tahun. Makanya orang yang tahu hadis ini setiap Kamis dia jalan. Assalamualaikum. Salam, berapa orang puasa? 5 orang bu. Nih, karena tahu dia. Senin jalan lagi. Assalamualaikum, salam. Ada yang puasa di surau masjid? Ada bu, 5 orang. Nih, karena dia tahu yang memberi perbukaan puasa dijauhkan dari Allah dari neraka sejauh 70 musim, dan pahala puasa tadi pindah kepada yang memberikan buka tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Coba. Halo. Nah, jadi untuk itu kepada ibu semua, yang ketiga, pahala yang tidak kita sadari, sangat besar pahalanya. Ini bilang sama Mas nanti ya. Mau enggak bilangnya? Mau kan? Mau. Siapa suami yang mencium kening istrinya ikhlas karena Allah, pahala sebesar bukit gunung Uhud. Panggil Masnya nanti ya. Mas, cium ini Mas. Mas, cium ini. Ngomong dulu kaji pilah langsung, nanti marah dia. Mas, cium ini. Ada apa dek ini? Dek ini ada apa? Dia mau meninggal, mau mati kamu nak? Meninggal perangai pula katanya. Bilang sama dia, ada ceramah tadi. Suami mencium kening istrinya dengan ikhlas, pahala yang sangat besar. Kalau banyak pahala, dosa akan terampuni. Amin. Tuh banyak yang tak tahu. Banyak lagi rahasia-rahasia Allah itu. Jadi inilah kesimpulan kita. Al-Qur'an
Itu kitab suci Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Al-Qur'an. Satu orang anak yang hafiz dan hafizah, 10 orang masuk surga keluarganya. Coba. Bu, satu orang yang hafiz Al-Quran, 10 orang keluarga anak tadi dijamin oleh Allah surganya Allah. Yang rajin mengaji, buktikan mati besok nampak wajahnya di lahat itu bercahaya bagaikan sinar purnama. Tengok, buktikan. Dan kuburnya didengar oleh orang atau nampak cahaya ke langit. Itu cahaya Al-Quran. Di yaumil mahsyar nanti orang yang baca ini ternaungi seperti sayap malaikat. Al-Quran tidak kena panas. Coba. Yang lebih dahsyat lagi, yang mewiridkan surah Al-Mulk, tabarakallazi kata Rasul, tidak diazab di dalam kubur. Setelah kehidupan ini kemana lagi? Tolong jawab. Mana? Pasti atau enggak? Pasti. Ingin aman? Ingin aman? Ingin aman? Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau bisa ibu wirid yasinan, tolong yang keduanya tabarakallazi. Dulu masih saya kecil di Pulau Rambai itu ada nama Imam Ica. Tahu nih adik-adik nih, Imam Ica, Imam Isa. Setiap di masjid itu baca Yasin, nenek-nenek itu langsung tabarakallazi. Nenek-nenek itu kalau ada hari ini nenek itu dapat tuh di otaknya tersimpan tuh tabarakallazi itu. Nah, jadi ingin aman dari proses lubang sempit, papan, cacing, ular berbisa. Al-Mulk. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Tidak menyita waktu, langsung masak nasi untuk Mas atau ngosok baju untuk anak. Siap zuhur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mama, makan. Shadaqallahul azim. Urus makan anak. Seperti ini kita lakukan 2 tahun setengah khatam. Coba santai. Jangan borong, kan bulan puasa kita borong. Borong tuh. Khatam setahun tidak pernah tengok Quran. Tidak, itu dibutuhkan oleh Allah. Ini dibutuhkan oleh Allah biar sedikit tapi diamalkan. Lah, Ibu, amalkan Al-Quran ini. Jangan ibu jadikan Al-Quran perhiasan. Dibeli baru Al-Quran, letak di almari, tak pernah dibaca. Siap lewat orang nampak almari kaca baru, Al-Quran di dalam, tak pernah dibaca. Mengutuk Al-Quran itu. Bahkan Quran itu berdoa. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, saya tak pernah dibaca oleh orang rumah ini. Biar saya dibaca, ya Allah, wafatkanlah orang rumah ini, matikanlah dia, katanya. Loh, jadi kalau ada Quran tak pernah dibaca, tengoklah, mati nanti baru dibaca. Hadirin jemaah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, halo Ibu, yang terakhir, hari ini kita berada di atas tanah. Hari ini, lusa akan masuk ke bawah tanah. Betul? Hari ini kita tinggal di rumah yang sangat megah dan indah. Esok lusa
pasti masuk ke lubang tanah. Betul? Hari ini kita pakai baju yang sangat cantik dan molek. Esok lusa pasti akan memakai baju kain kafan yang tidak berjahit. Betul? Pasti hari ini kita sholat di belakang imam, esok lusa pasti kita disolatkan di depan imam. Pasti hari ini kita memandikan orang, esok kita dimandikan. Pasti hari ini kita mengapani saudara kita, esok pasti kita dikapani. Hari ini kita disolatkan orang, besok kita disolatkan orang. Mata sudah kabur, uban sudah bertabur, kulit sudah kendur, gigi sudah gugur. Apa lagi? Makan nasi bubur. Apa lagi? Duduk membujur. Apa lagi? Masuk? Pasti atau enggak? Kalau wanita paling senang masuk surga. Wanita sangat senang sekali terhindar dari azab. Ketika seorang perempuan wafat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kata Rasulullah, seandainya laki semanggaina suami perempuan ini ridho kepada istrinya, ikhlas kepada istrinya, maka surga untuk perempuan ini. Jangan sampai mati tidak ridho suami. Saya 2 kali melihat seumur saya, hampir umur saya 53 tahun, 2 orang perempuan meninggal, 5 menit mau meninggal saya ada di situ. Kalau bahasa kampungnya, cu, dukung den cu, gendong saya mas. Ini saya melihat sekarat loh. Langsung suaminya menggendong dengan berurai air mata. 5 menit di suaminya, dia pun berangkat. Ikhlas suami melepaskan, memaafkannya, surga untuknya. Takbir! Takbir! Seorang istri dipandang oleh suaminya sehingga suaminya tidak bahagia melihatnya. Pokok dipandang oleh suaminya, tengok istrinya, tidak bahagia melihatnya, tidak pandai istrinya, membuat tersenyum suaminya. Neraka untuknya. Coba. Mau jangan belaki lah. Kalau tidak belaki, aman dosa. Halo. Harus pandai-pandai ibu membuat suami tersenyum. Suai, asal jangan senyum tawi. Tentunya kalau senyum terus apa tuh? Grezi. Kalau bahasa kami di bawah edan. Bahasa sini edan tuh. Piye kabare? Kalau orang kampung antu edan mah. Piye kabare? Api-api. Allahu Akbar. Demikian ceramah kita, insyaallah kita akan sambung lagi.